Bab 331. Kamu tidak layak. Di bawah tambang, di tambang besar yang dibuka khusus, sekelompok pembudidaya kultus setan langit melihat gulungan hitam dengan penuh hormat. Saat jari Songsi bergerak, sederet kata berwarna merah keemasan muncul di gulungan itu, jangan mengkhianati kultus setan langit, jangan melanggar perintah dari Master Sekte. Lebih. Bas dengungan. Gulungan itu bergetar, dan darah yang memancarkan cahaya keemasan diserap oleh gulungan itu. Kemudian, kekuatan aneh mengunci Songsi. Jika dia melanggar kontrak, dia akan dibunuh oleh kekuatan aneh ini dan jiwanya akan hilang. Melihat kontraknya telah selesai, meskipun King Yu masih bingung, dia tidak dapat menemukan celah apapun. Kontrak ini mengunci aura jiwa. Dengan kata lain, terlepas dari apakah orang di depannya adalah tubuh utama atau tiruan Songsi, itu tidak menghalangi kekuatan kontrak untuk menjadi efektif. Songsi menyaksikan kontrak kegelapan melahap darahnya dan langsung merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada mulut hitam besar yang melayang di atas kepalanya, siap melahapnya kapan saja. Menarik. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Ini adalah kedua kalinya dia menandatangani kontrak. Terakhir kali, dengan pria dari sekte mayat surgawi. Kontrak itu tidak memiliki banyak kekuatan mengikat, dan tidak bisa dibandingkan dengan kontrak ini. Saudara Song, selamat datang menjadi penjaga baru sekte kami. Di masa depan, Anda akan menggantikan Hong Luo dan menikmati perlakuan di sekte kami yang kedua setelah Master Sekte dan Wakil Master Sekte. Ekspresi King Yu menjadi lebih ramah. Dia tahu bahwa mustahil bagi Songsi untuk melawan mereka saat ini karena hidupnya berada di tangan Master Sekte. Songsi melirik King Yu tetapi tidak langsung melanggar kontrak. Lagi pula, orang ini bisa berlari dengan sangat cepat. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya. Selain itu, dia belum menyelamatkan keluarganya. Dia akan menjadi penjaga selama beberapa hari untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Dia berkata dengan dingin, di mana orang yang saya cari? Saya ingin melihatnya sekarang. Tidak masalah. Guardian Song, silakan lewat sini. King Yu menyimpan gulungan itu dan berbalik untuk memimpin. Para penggarap kultus setan langit yang mengikuti mereka semua memberi jalan, dan tatapan mereka berubah menjadi rasa hormat. Tidak ada lagi yang berani bersikap kasar pada Songsi. Di kultus setan langit, kekuatan adalah yang tertinggi. Jika penjaga ini tidak menyukai mereka, dia akan membunuh mereka. Tidak ada yang akan membalaskan dendam mereka. Antek yang ditangkap oleh Songsi tercengang saat itu juga. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menimbulkan masalah telah menjadi rakyatnya tanpa alasan. Di tambang yang gelap, sekelompok orang dikurung di sebuah tambang yang ditinggalkan. Mereka selalu panik. Beberapa orang lagi dimakan hari ini. Aku ingin tahu kapan giliran kita. Mata Song Hu dipenuhi keputusasaan saat dia melihat pria tua di sampingnya. Ayah, kamu seharusnya tidak peduli padaku. Aku ayahmu. Bagaimana saya bisa merasa nyaman jika saya tidak datang dan melihatnya? Kepala Song Wan sudah penuh dengan rambut putih. Sayangnya, meski kita mati, tidak ada yang akan menjaga Bei Bei dan dua lainnya. Semoga saja mereka bisa menghubungi kakak keempat. Kami bahkan tidak bisa mengurus diri kami sendiri sekarang. Song Hu tersenyum pahit. Berderit. Suara pintu besi terbuka terdengar. Semua orang diam dan anehnya menjadi diam. Ketakutan muncul di mata mereka ketika mereka melihat sosok yang berjalan dari pintu. Yang mana yang kurang beruntung yang akan ditangkap dan diumpankan ke monster kali ini? Para pembudidaya kultus setan langit yang memegang obor melewati beberapa orang. Dan orang-orang yang bersangkutan semuanya mengungkapkan ekspresi lega. Mereka tahu bahwa ini berarti mereka belum terpilih dan masih bisa hidup beberapa hari lagi. Orang itu berhenti di depan Song Wan, putranya, dan Qin Tua. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan kasihan. Mereka bertiga saling memandang dengan mata redup. Mereka baru saja berbicara. Apakah giliran mereka secepat ini? Ayah dan anak dari keluarga Song, dan tamu dari keluarga Song ini, silakan ikuti saya. Para penggarap kultus setan langit cukup sopan. Mereka bertiga saling memandang dan sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tidak berani bertanya lebih jauh, mereka mengikuti para penggarap kultus setan langit keluar dari kandang. Penggarap kultus setan langit di sekitarnya bertambah jumlahnya, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar.
Ceka-ceka, keluarga ini sungguh beruntung. Mereka sebenarnya satu keluarga dengan penjaga baru. Yang paling kuat di antara mereka hanya ada di ranah Conate. Bagaimana mereka membina ahli top seperti penjaga baru? Cih, apa hubungannya dengan mereka? Itu karena penjaga baru itu sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk abadi, jadi dia mencapai level ini di usia yang sangat muda. Diskusi sepanjang jalan membuat Songwan dan dua orang lainnya semakin bingung. Saat ini, seorang wanita dibawa dari sisi lain. Ketika dia melihat mereka, dia berkata dengan terkejut, "Ayah, kamu juga dibawa keluar." Bingung, Songwan bertanya, "Siapa yang ingin bertemu kita?" Mereka tampaknya adalah tokoh penting yang terkait dengan klan Song kita, tapi kita tidak memiliki kultivator yang kuat, bukan? Mungkinkah salah satu senior keluarga Song kita memasuki dunia kultivasi di masa lalu? Sudah terlalu lama, jadi kami tidak ingat. Song Jia sangat bersemangat, kalau begitu kami akan comeback kali ini. Di masa depan, kita tidak harus hidup sesuai dengan keinginan keluarga Li. Mereka berbicara dengan lembut dan sampai di ruang bawah tanah. Ada platform tinggi di sini, tempat kultus setan langit biasanya berkumpul. Guardian Song, keluargamu ada di sini. Kultivator yang memimpin jalan membungkuk hormat kepada pria di atas panggung. Songwan dan tiga orang lainnya melihat punggung Song Si. Selain Songwan yang merasa familiar, tiga lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan kegembiraan. Mereka tidak mengenali Song Si, yang sudah beberapa tahun tidak mereka temui. "Aku akan membawa anak buahku dan pergi dulu," kata Song Si. "Penjaga Song, ingatlah untuk kembali lebih awal. Kami telah mengambil tindakan di Jinzhou baru-baru ini." King Yu tersenyum dan menatap Songwan dan yang lainnya di bawah panggung dengan heran. Apakah orang-orang normal ini layak untuk menyerahkan kebebasannya dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menandatangani kontrak kegelapan? Dia tidak bisa memahaminya. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. "Aku akan datang." Song Si melambaikan tangannya, dan bola kekuatan nomologis menyelimuti mereka berempat. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia terbang menuju pintu keluar bersama mereka. Orang yang aneh. Beberapa manusia biasa dan semut layak mendapat perhatian seperti itu? Seseorang di samping King Yu bertanya dengan bingung. Dia tidak seharusnya begitu. Jika dia benar-benar makhluk abadi yang bereinkarnasi, mengapa dia peduli dengan hal-hal ini? Jika tidak, dia terlalu emosional. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia sampai pada titik ini. King Yu tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Jika dia benar-benar tidak dapat memahaminya, dia tidak akan mau memikirkannya. Saya akan mengirimkan kontraknya kembali. Tian Mozi, tetap di belakang dan jaga sarangnya. Dia berbalik dan pergi dari sisi lain. Song Si terbang keluar dari tambang bersama beberapa orang dalam satu tarikan napas. Di luar sudah larut malam, dan beberapa dari mereka berada dalam bola cahaya. Mereka tidak dapat melihat penampilan Song Si dengan jelas, dan mereka tidak berani berbicara saat terbang. Kultus setan langit memiliki begitu banyak monster di sini. Cepat atau lambat, mereka akan melancarkan serangan besar-besaran ke Jinzhou. Setelah Anda bertemu dengan Bei Bei, pergi ke Silken City. Pertarungan di sana telah berakhir, jadi aman untuk saat ini. Song Si berkata dengan tenang. Tubuh Songwan bergetar dan mata lamanya membelalak tak percaya. "Kamu Sier." Sambil berpikir, dia mendarat di tanah. Song Si menghilangkan sebagian cahaya dari kekuatan nomologisnya, memperlihatkan wajah tampannya. "Ini aku." "Bagaimana mungkin itu kamu?" Ekspresi Song Jia sangat rumit. "Jika bukan karena aku, siapa yang akan peduli padamu?" Song Si memandang Song Hu dengan dingin. "Kamu telah mencoba menipu keluargamu dari awal sampai akhir, kan?" Dia mengetahui dari King Yu bahwa pria ini sengaja merayu murid perempuan kultus setan langit. Pada akhirnya, dia ditangkap dan dikurung sebagai makanan dan ayahnya serta yang lainnya bahkan terlibat. "Saya." Wajah Song Hu menjadi pucat, dan jiwanya bergetar di bawah tatapan Song Si. "Kamu tidak boleh pergi ke Jinzhou. Kamu tidak layak." Bab 332. Dunia ini begitu luas, tapi di mana rumahnya? Song Si masih memikirkan orang ini. Jika Song Hu tidak meninggalkan putri keluarga Shang, dia tidak akan menciptakan musuh, Hei Duzi.
Itu baru beberapa tahun berlalu, tapi orang ini benar-benar berkolusi dengan iblis wanita dari sekte iblis lagi. Kali ini, dia benar-benar akan memperpanjang klannya. Itu sudah cukup. Kata-katanya yang dingin segera menghilangkan perasaan Song Hu karena selamat dari bencana. Dia memohon, saudara ketujuh, saya salah. Apapun yang terjadi, kami tetap keluarga. Kamu tidak punya hak untuk memberitahuku hal ini. Song Si mencibir. Ratusan nyawa di keluarga Song hilang karena hubungan cintamu. Aku sudah memberikan wajah ayahku tanpa membunuhmu. Tidak, kakak ketujuh, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Saya mengetahui dari beberapa sumber bahwa sekte iblis akan menyerang Jinzhou. Saya ingin membangun hubungan baik dengan sekte iblis terlebih dahulu sehingga saya bisa memberikan jalan keluar. Siapa yang tahu kalau iblis wanita itu sedang mempermainkanku dan menipuku untuk datang ke sini untuk memberi makan monster-monster itu? Song Hu buru-buru menjelaskan. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Ya, itu semua salah orang lain. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Saat itu, ketika Anda meninggalkan istri dan anak Anda. Itu juga salah orang lain, kan? Song Si mengejek. Memang benar saya salah, tapi saya melakukannya demi masa depan saya dan keluarga saya. Saat itu, Nona Li tertarik pada saya. Keluarga Li adalah keluarga yang kuat dan terhormat. Bantuan biasa saja dapat mengubah keluarga Song saya dari keluarga bangsawan menjadi keluarga bangsawan. Siapa sangka? Hah? Song Si mengayunkan tangannya dan mengirim Song Hu terbang dengan sebuah kejutan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat Anda kendalikan. Kapan kamu pernah menjadi manusia yang baik? Anda mengaku sebagai anggota keluarga, tetapi menurut saya Anda tidak membawa manfaat apapun. Sebaliknya, semua yang kamu bawa justru menjadi bencana. Aku, Song Si, tidak tertarik membiarkanmu kembali dan terus memanjangkan klanmu. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri di Jinzhou. Astaga! Song Si pergi bersama yang lainnya. Song Hu tertutup debu akibat musim gugur. Ketika dia bangun, dia tidak bisa lagi melihat siapapun. Dia sangat marah. Apa kesalahan yang telah aku buat? Jika aku berhasil, bukankah keluarga Song akan memiliki peluang untuk melambung tinggi? Tidak ada yang menjawabnya. Keadaan di sekitarnya langsung membuatnya sangat ketakutan hingga dia langsung memikirkannya. Putra ketujuh, sebenarnya, Song Hu, di dalam bola cahaya, Song Wan baru saja sempat melakukan penengahan. Jika kamu ingin mengikuti, aku akan menurunkanmu. Balasan Song Si segera membungkam Song Wan. Adapun kamu. Song Si meliriknya. Demi anak itu, aku akan memberikan kesempatan. Jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak akan ikut campur. Song Jia mengerucutkan bibirnya dan tidak berani berbicara. Saat itu, Song Si sudah menamparnya. Sekarang dia sudah lebih mampu, dia tidak berani membuat keributan lagi. Penatua Qin, saat itu, Anda mengajari saya sedikit kekuatan ilahi. Aku, Song Si, akan membalas budimu. Song Si menggerakkan jarinya dan cincin penyimpanan terbang keluar. Ini adalah untuk Anda. Ada beberapa sumber daya di dalamnya. Tuan muda, Anda terlalu baik. Penatua Qin terkejut. Melihat bahwa Penatua Qin adalah satu-satunya yang tidak ditegur, Song Wan menghela nafas. Dia tahu bahwa putranya sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukannya dengan baik. Secara kebetulan, putra ketujuh ini tidak begitu disukai di keluarga Song sejak mereka masih kecil. Untungnya, dia bernostalgia dan tidak membiarkannya terlalu sering diganggu. Kalau tidak, dia mungkin tidak peduli dengan ayahnya hari ini. Song Si maju selangkah dan mengaktifkan gerakan kaki teleportasi ilahi. Dengan ketiganya, kecepatan mereka terlalu lambat. Song Si memperkirakan itu akan memakan banyak waktu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, mengeluarkan kapal terbang pemecah awan yang biasa dia gunakan. Kapal terbang itu dengan cepat membesar ke ukuran normalnya, dan Song Si mendarat bersama mereka bertiga. Setelah beberapa saat, Song Wan Chai bertanya, Putra ketujuh, apakah Song Hu akan berada dalam bahaya di hutan belantara? Dia memiliki beberapa kultivasi. Jika dia mati di sini, biarkan dia mati. Ekspresi Song Si acuh tak acuh, mulai hari ini dan seterusnya, terlepas dari apakah dia meninggal atau tidak, dia tidak diizinkan kembali ke keluarga Song di kota Silken.
Ingat ini. Song Wan mengangguk. Saya mengerti. Di masa depan, keluarga Song akan ada di tangan Anda. Anda dapat mengatur apapun yang Anda inginkan. Song Wan sangat berterus terang. Sekarang, dia tidak lagi cocok untuk peduli dengan keluarga Song. Hanya orang yang mempunyai kemampuanlah yang memenuhi syarat untuk peduli. Belum lagi kemampuan putranya yang luar biasa tinggi, apalagi yang perlu dia ragukan? Saya tidak tertarik untuk memedulikan keluarga Song. Biarkan si tua keempat yang melakukannya. Song Si menggelengkan kepalanya. Saya dari dunia abadi. Saya tidak akan tinggal lama di dunia ini. Menyelamatkanmu hari ini hanya untuk membalas kebaikan membesarkanku selama 18 tahun. Kata-katanya agak dingin. Dia tampak seperti mencoba membodohi mereka, tetapi kali ini, perasaannya campur aduk. Dia tahu dia harus meninggalkan mereka pada akhirnya. Dia akan pergi ketika dia mencapai ranah transformasi jiwa. Bahkan jika dia tidak pergi, bisakah dia tetap tinggal di keluarga Song? Dia tidak bahagia sejak dia masih muda. Sekarang status dan kultivasinya tinggi. Semakin mustahil bagi ayahnya dan orang lain untuk berinteraksi dengannya secara normal. Dia tahu apakah itu dulu atau sekarang, dia tidak akan pernah bisa berintegrasi ke dalam keluarga ini. Memikirkan hal ini, dia merasa kecewa. Di manakah rumah di tengah luasnya dunia? Song Si memandangi langit malam, tempat bintang-bintang bersinar. Saat pertama kali melihat langit malam di dunia ini, dia merasakan perasaan ini, dan perasaan itu masih sama. Kesulitan dalam mencari tempat untuk menitipkan jiwanya sebenarnya adalah hal yang paling tidak nyaman baginya. Apalagi saat ini ia tidak bisa mati dan tidak kekurangan apapun. Terkadang, dia cukup terganggu dengan masalah ini. Jika aku cukup kuat, aku seharusnya bisa kembali ke kampung halamanku yang sebenarnya, kan? Antisipasi muncul di mata Song Si. Karena jiwanya bisa datang ke dunia ini, selama dia punya kemampuan, dia pasti bisa kembali. Saya harus cukup kuat. Pikiran yang selalu ada di hatinya menjadi jelas pada saat ini, dan dia sangat bertekad. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi berhutang apapun pada dunia ini. Sudah waktunya dia menemukan rumah dan kampung halamannya yang sebenarnya. Song Wan memandangi punggung putranya dan tiba-tiba merasa bahwa Song Si, yang dulunya dekat dengannya, perlahan-lahan menjadi jauh. Dia tertegun sejenak sebelum mengangguk, saudara keempat juga baik-baik saja. Dia jauh lebih jujur dan stabil dibandingkan kakak ketiga. Dia cocok menjadi kepala keluarga berikutnya. Di masa depan, jika keluarga Song ingin sejahtera, mereka harus mengandalkan kerja keras mereka sendiri dan tidak bergantung pada yang berkuasa dan berpengaruh. Mereka harus jujur dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Ada banyak sekali peluang di dunia ini yang dapat mempengaruhi siapapun. Terkadang, Anda bahkan tidak tahu apakah orang yang Anda sakiti akan kembali lagi atau apakah itu karakter kejam seperti Heiduzi. Song Si berkata, jika kalian semua berada dalam bahaya karena hal ini lagi, aku tidak akan peduli lagi. Kita tahu. Kami sudah menderita 2 kali. Ada beberapa hal yang telah kami pahami. Song Wan tersenyum pahit. Aku akan mengajakmu menemui seseorang nanti. Song Si kembali ke bisnis. Istriku juga ada hubungannya dengan perbuatanmu. Aku? Song Wan tidak mengerti. Kamu akan lihat saat kita kembali. Song Si tersenyum dan menyuntikkan kekuatan nomologisnya ke dalam kapal terbang, menghasilkan ledakan sonik. Menjelang dini hari, rombongan kembali ke restoran belakang. Mungkin karena terlalu lelah, Song Wan sudah tertidur. Song Si melihat dan melambaikan tangannya, menyebarkan cahaya keemasan. Kekuatan nomologis murni mengalir ke seluruh tubuhnya dan menjalani pembersihan meridian. Song Wan tidur lebih nyenyak. Song Si melambaikan tangannya dan jendela sebuah ruangan terbuka. Song Wan disuruh ke tempat tidur untuk tidur. Penatua Qin dan Song Jia adalah praktisi seni bela diri. Tubuh mereka lebih kuat dan mereka tidak tertidur. Mereka hanya tampak lelah. Putri Anda ada di ruangan itu. Penatua Qin, ikut aku. Seluruh restoran sudah dipesan olehnya. Song Si dengan santai beralih ke ruang kosong di restoran dan berhenti. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu tempat untuk Song Jia sebelum membawa Penatua Qin ke ruangan lain. Mata Song Jia sedikit merah saat dia membungkuk pada Song Si. Terima kasih. Dia tidak menerima tanggapan. Saat dia mendongak, Song Si sudah pergi.
Bab 333. Tidak manusiawi. Suami. Tuan muda. Ketika Bai Xiaoqin dan Bai Yu'er mendengarnya, mereka datang untuk menyambut mereka. Yang terakhir sedikit mengejutkan karena Songxi telah menyelamatkan orang-orang yang dicarinya begitu cepat. Sejauh yang dia tahu, kultus iblis langit tidak mudah diajak bicara, terutama saat terjadi kedekatan antara kedua belah pihak. Mari kita bicara nanti. Songxi memimpin jalan menuju Penatuakin. Istirahatlah setengah hari dulu. Maaf merepotkanmu, Tuan Muda Ketujuh. Penatuakin melirik Bai Yu'er dan Bai Xiaoqin dan mengangguk. Dia masuk ke sebuah ruangan dan mulai menyesuaikan kondisinya. Songxi dan gadis kedua itu datang ke sisi lain untuk bertemu. Setelah beristirahat selama 2 hari, Yu'er bawa mereka keluar dari sini dan kembali ke kota Silken untuk tinggal. Xiaoqin tahu di mana tempatnya. Songxi membuat pengaturan. Aku harus mengurus beberapa hal, jadi aku tidak akan pergi bersama kalian untuk saat ini. Sayang, hati-hati. Bai Xiaoqin prihatin. Tuan Muda akan menangani masalah yang berkaitan dengan kultus setan langit? Bai Yu'er bertanya sambil berpikir. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Awasi saja mereka. Saya tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Songxi tidak banyak bicara. Semakin sedikit orang yang mengetahui bahwa dia dipaksa bergabung dengan kultus setan langit, semakin baik. Jika tidak, kedua belah pihak akan mendapat masalah. Misalnya, sekarang dia telah bergabung dengan kultus setan langit, akan merepotkan jika kian besar memperlakukannya sebagai musuh. Ya, Tuan Muda. Bai Yu'er dengan bijaksana menutup mulutnya. Lebih dari 1 hari telah berlalu, dan Songwan baru bangun keesokan paginya. Dia merasa segar, seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Karena terkejut, dia menemukan cermin dan memeriksanya. Beberapa rambut hitam telah tumbuh kembali di kepalanya. Fenomena permajaan ini mengejutkannya, tetapi dia juga memahami bahwa kemungkinan besar hal itu terkait dengan Old Seven. Dia senang dia tidak mengabaikannya saat itu. Putraku adalah perwujudan dari makhluk abadi dan memiliki potensi untuk menjadi makhluk abadi. Cukup cocok untuk menyombongkan hal ini seumur hidup. Dia bahagia tersenyum. Setelah mandi, Songxi membawa Bai Yu'er dan Bai Xiaoqin kemari. Kedua wanita itu mengejutkan Songwan. Inilah orang yang aku minta untuk kamu temui. Apakah kamu ingat dia? Songxi menunjuk ke arah Bai Xiaoqin. Saat itu, kamu membicarakan pertunangan kita dengan ayahnya. Mungkin itu takdir. Dia istriku sekarang. Songwan tercengang. Itu putri bungsu keluarga Bai. Aku tidak menyangka kalian berdua akan bersama. Ini benar-benar takdir. Bai Xiaoqin menyapa ayah mertua. Bai Xiaoqin membungkuk hormat dan sedikit malu. Songxi memegang tangannya, dan seorang pelayan di restoran membawakan secangkir teh panas. Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Bai. Sajikan secangkir teh dan menganggapnya sebagai pelengkap upacara minum teh pernikahan. Ya, suami. Bai Xiaoqin mengangguk patuh dan berlutut dengan kedua tangan untuk menawarkan teh. Ayah, silakan minum teh. Songwan tersenyum dan mengambilnya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka kita akan menjadi mertua. Setelah minum teh, dia tersenyum dan berkata kepada Songxi, Putra ketujuh, apakah kamu punya anak? Bai Xiaoqin tampak malu. Dia hantu, bagaimana dia bisa melahirkan? Tidak, aku adalah reinkarnasi dari makhluk abadi. Tingkat kultivasi saya terlalu tinggi dan saya tidak dapat menghasilkan keturunan untuk saat ini. Songxi menggelengkan kepalanya. Kasihan. Saya masih berharap Anda dapat meninggalkan keturunan. Songwan tampak menyesal. Sebagai seorang kultivator, semuanya tergantung pada takdir. Songxi menepuk Bai Xiaoqin yang sedih. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada banyak sahabat Dao di dunia ini yang tidak memiliki keturunan. Bolehkah aku tahu siapa ini? Songwan memandang Bai Yu'er dan merasa bahwa dia adalah orang yang bisa melahirkan. Elder, saya pelayan Tuan Muda, Yu'er. Bai Yu'er tersenyum. Nama keluargaku juga Bai. Tidak buruk, tidak buruk. Songwan tersenyum. Putranya memiliki 2 wanita, sehingga peluangnya untuk memiliki anak jauh lebih tinggi. Setelah membiarkan kedua wanita itu bertemu Songwan dan yang lainnya, Songxi tidak tinggal lama dan kembali ke tambang yang ditinggalkan.
King Yu telah pergi, dan Song Si telah menjadi orang terkuat dan berperingkat tertinggi di sini. Mari kita lihat setan dan mutan macam apa yang mereka miliki. Song Si berpikir dalam hati. Penjaga Song. Tian Mozi keluar menyambut mereka dengan perasaan campur aduk. Lebih dari setahun yang lalu, mereka masih berpartisipasi dalam pertemuan peluang abadi di tingkat yang sama. Sekarang, dia telah memadatkan jiwa yang baru lahir dan menjadi seorang ahli yang bisa melawan seorang penggarap transformasi jiwa. Perbedaan ini terlalu besar. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang immortal yang berinkarnasi. Tunjukkan padaku hasil penelitianmu. Song Si berkata dengan penuh minat. Tolong, tidak masalah. Tian Mozi sudah lama mengetahui bahwa Song Si pasti akan menanyakan hal ini, jadi dia dengan tenang memimpin. Ketika dia tiba di ruang bawah tanah yang redup, Song Si mendengar suara mengunyah yang menakutkan. Di tengah bau busuk, monster setengah manusia, setengah iblis dikurung di dalam kandang seperti babi dan anjing, memakan makanan yang diberikan kepada mereka. Makanan ini seluruhnya berupa daging dan darah, bercampur dengan tulang. Ia dimakan oleh monster lapar, yang tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Monster-monster itu tidak hanya tumbuh dengan aneh, tetapi juga tidak ada kekurangan anggota tubuh manusia di dalam makanannya. Song Si memperlihatkan ekspresi jijik. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Tidak ada pilihan. Untuk mengambil tindakan, kami telah mengembangkan hal-hal ini dalam skala besar baru-baru ini. Makanannya benar-benar tidak cukup. Sebagian besar binatang buas, dan bahkan binatang iblis di sekitarnya telah ditangkap. Binatang iblis yang lebih kuat itu cerdas dan tidak mudah ditangkap. Kami hanya dapat memilih untuk menangkap orang-orang biasa dan petani mandiri dengan beberapa budidaya untuk memberi makan mereka. Tian Mozi menjelaskan situasinya. Mereka yang melakukan terlalu banyak perbuatan jahat akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Metodemu terlalu kejam. Bahkan jika Anda mengalahkan Jin Shou dan Great Qian, orang biasa tidak akan yakin. Song Si mencibir. Tidak apa-apa. Filosofi sekte kami adalah mengubah dunia ini menjadi dunia setan. Yang kuat memangsa yang lemah. Tidak perlu etiket, integritas, atau rasa malu. Itu semua adalah kebiasaan buruk yang menyia-nyiakan sumber daya. Jika kita benar-benar memerintah kian besar, siapapun yang tidak bahagia bisa mati. Tian Mozi tidak ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, penjaga Song akan terbiasa ketika dia melihatnya lebih banyak. Saya tidak menginginkan itu. Song Si mengangkat bahu. Ketika sifat manusia kurang, budidaya menjadi kurang menyenangkan. Penjaga Song dapat mengembangkan jalur iblis dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan dibatasi oleh peraturan dunia. Betapa menyegarkannya hal itu? Tian Mozi menyihir, dengan kemampuan Guardian Song, dia pasti akan memiliki masa depan yang lebih cerah di dunia iblis surgawi. Song Si mengerucutkan bibirnya. Apakah ada banyak keindahan di dunia iblis surgawi? Ini, aku tidak yakin. Tian Mozi terjebak di antara tawa dan air mata oleh alur pemikiran Song Si. Lihatlah kultus setan langitmu. Itu tidak glamor sama sekali. Orang suci iblis surgawi berwarna hitam pekat dan sangat jelek. Saya rasa lingkungan dunia iblis surgawi juga gelap dan tidak suci. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya akan pergi ke dunia roh yin di masa depan. Song Si melihat subjek percobaan dan terus menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya bukan tempat favoritnya. Setidaknya, ada sekelompok roh wanita Tiongkok yang melayani sekte hantu surgawi. Tempat ini dipenuhi monster. Tian Mozi berkata tanpa daya, penjaga Song, kamu salah paham. Ini hanyalah sarang untuk memelihara iblis dan mutan. Kultus setan langit kami juga memiliki banyak tempat untuk bersenang-senang. Song Si mendengus dan melangkah keluar dari area penangkaran. Ketika dia sampai di area budidaya, dia melihat keputusasaan di wajah para wanita manusia. Mereka dikurung di dalam sangkar dengan perut besar. Di sampingnya, ada monster yang baru saja lahir. Itu adalah setengah manusia dan setengah iblis. Dia berkata dengan ekspresi gelap, pernahkah Anda berpikir bahwa menciptakan benda-benda ini suatu hari nanti akan menjadi bumerang bagi Anda? Hanya jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ketika setiap mutan lahir, akan ada kekuatan tabu yang diberikan pada mereka. Bahkan jika mereka tidak memiliki rasionalitas, mereka tidak akan berani menyerang kita.
Tian Mozi tersenyum. Dan mutan yang bisa dikendalikan adalah pasukan terbaik. Mereka bisa menghadapi tentara naga Qian di masa depan. Bab 334. Melompat dalam alur pikirannya. Saya ingin menghancurkan tempat ini. Song Si tidak menyembunyikan rasa jeleknya. Penjaga Song, tidak perlu. Ada banyak tempat seperti ini. Tidak hanya kultus setan langit saya, tetapi banyak tempat lain juga mencoba melakukan hal yang sama. Tidak ada kekurangan dari apa yang disebut sebagai sekte yang tidak benar. Tian Mozi mengejek, setidaknya kultus iblis langitku tidak melakukan hal seperti itu secara rahasia. Di tempat lain, negara angin dan negara pasir selalu meneliti mutan, tapi saya belum pernah melihat orang yang mirip dengan mereka. Song Si mengerutkan kening. Ceritakan lebih banyak tentang apa yang disebut mutan dan orc. Dengan senang hati. Tian Mozi berbicara seolah dia tahu segalanya. Mutan sebenarnya adalah orang-orang dengan keturunan spesies asing. Yang disebut spesies asing sebagian besar adalah binatang iblis dan burung yang kuat. Dia melanjutkan, orang asing ini sudah ada sejak lama. Mereka adalah keturunan manusia dan setan di zaman dahulu kala. Saya mendengar bahwa manusia mengambil inisiatif untuk menyatu dengan keturunan binatang iblis untuk mengejar kekuasaan. Lihat, keturunan negara angin memiliki keturunan King Luan, dan keturunan negara api memiliki keturunan Phoenix api. Semuanya seperti ini. Tatapan Song Si sedikit berubah. Tampaknya itu benar. Dalam hal ini, mutan sudah lama menjadi hal biasa. Namun, mereka tidak seburuk setengah manusia setengah iblis yang kalian buat. Dibutuhkan waktu lama bagi mutan untuk menghilangkan efek negatif dari garis keturunan binatang iblis. Kami tidak punya waktu. Kami hanya bisa memelihara yang sederhana ini. Dia berkata dengan penuh arti, izinkan saya memberitahu Guardian Song sebuah rahasia. Penjaga King Yu adalah seorang mutan dan ada banyak keturunan manusia dan iblis yang dianggap mutan. Sedangkan benih binatang dan iblis, mereka tidak dianggap manusia. Sebaliknya, mereka adalah setengah manusia, setengah iblis, dan setengah manusia, setengah binatang. Song Si melirik ke samping. Apakah benar ada setan di sini? Ya. Penjaga Song, tolong ikuti saya. Tian Mozi memimpin Song Si lebih dalam. Song Si menyadari bahwa keamanan menjadi lebih ketat. Di saat yang sama, aura dingin dan tidak suci muncul. Aura ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu tidak sesuai dengan ki spiritualnya saat ini, tetapi ekspresi Tian Mozi tidak berubah. Itu pasti karena teknik budidayanya. Bab Envel baru diterbitkan pada ketuk, ketuk. Song Si mendengar detak jantung yang penuh dengan vitalitas. Penglihatannya lebih menjadi gelap, dan matanya bersinar, sehingga dia bisa melihat. Ada lebih sedikit angka di dalamnya, tapi hanya ada 20 angka. Yang terpenting, mereka semua memiliki kekuatan nomologis yang disegel oleh formasi arai, bukan rantai. Astaga! Sepasang mata merah darah muncul dalam kegelapan, dipenuhi rasa dingin. Astaga! Sosok seperti monyet hitam menyerang Song Si, tapi terhalang oleh penghalang dan mengeluarkan ledakan. Song Si melihatnya dengan jelas. Ia memiliki sisik hitam di sekujur tubuhnya dan bersinar dengan kilau logam. Kukunya tajam dan sangat kuat. Kamu tidak jujur lagi. Aku tidak akan memberimu makanan nanti. Tian Mozi berkata dengan dingin, ini adalah penjaga baru. Datang dan beri penghormatan. Monyet bersisik hitam menatap Song Si, aku benci perasaanku terhadap kekuatannya. Apa ini? Ia tidak terlihat seperti manusia, juga tidak terlihat seperti hantu. Itu juga bukan binatang biasa. Song Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah benih iblis, atau monyet iblis. Tian Mozi memperkenalkan, pada akhir zaman kuno, Demon Saint merelokasi dan membuka saluran pesawat, membawa banyak makhluk hidup dari alam iblis ke sini. Belakangan, invasi tersebut gagal. Orang suci iblis langit ditekan oleh petapa pedang pemecah surga dengan luka berat. Makhluk hidup di alam iblis terbunuh atau berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, orang-orang yang selamat adalah salah satu leluhurnya. Pemecah surga. Song Si memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ini adalah nama orang yang mengincar Sky Demon Saint, kan? Tian Mozi terdiam. Aku tidak tahu, tapi Guardian, alur pemikiranmu benar-benar tahu cara melompat-lompat. Saya masih berbicara tentang benih iblis.
Itu hanya sekelompok orang yang selamat dari alam iblis. Mereka sekarang langka dan dilindungi karena begitu banyak dari mereka yang terbunuh. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kata-kata Songsi membuat monyet iblis meringis marah. Dia melompat dan ingin menggigit seseorang, tetapi dia dihentikan oleh formasi arai. Kamu tidak terlihat pintar. Jika kamu tidak memiliki formasi arai, aku akan menamparmu sampai mati jika kamu berani meneriakiku. Songsi menatap dingin ke arah monyet iblis itu. Tubuh yang terakhir gemetar, dan dia menahan gerakannya karena ketakutan dan diam-diam mundur. Sebagian besar benih iblis ini diturunkan dari persatuan makhluk hidup di dunia kita. Mereka memiliki masalah yang sama dengan para orc dan mutan. Mereka sangat mudah tersinggung dan agresif, tetapi mereka lebih stabil daripada orc dan berada di urutan kedua setelah mutan. Tian Mozi menjelaskan. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan teror Songsi terhadap monyet iblis. Menurutnya, benih iblis ini tidak boleh memprovokasi pembangkit tenaga listrik. Jika itu dia tidak akan bersikap sopan kepada monyet iblis. Itulah mengapa kita harus mempelajari mereka lebih banyak dan mencari cara untuk membuat mereka tenang dan patuh. Suara yang agak feminin terdengar dari dalam. Kemudian, seorang pria muda dengan wajah seputih salju yang tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari keluar. Hal itu membuat Songsi ingin melepaskan api sejati yang tertinggi untuk memanggang beberapa warna ke dalam dirinya. Orang ini memiliki wajah cantik dan tidak berjanggut, temperamen feminin, dan pupil yang aneh. Dia tampak seperti ular berbisa dan tingkat budidayanya juga berada di alam jiwa yang baru lahir. Namun, dia baru saja mencapai tahap awal alam jiwa baru lahir dan hampir sama dengan Songsi. Penatua Qi. Tian Mozi menangkupkan tinjunya dan memperkenalkannya pada Songsi. Ini adalah penatua Qi Changing dari kultus setan langit kami, yang bertugas meneliti benih iblis dunia lain. Penjaga Song, aku sudah lama mendengar tentangmu. Qi Changing menatapnya dalam-dalam. Saya ingin tahu apakah penatua Song tertarik mengambil garis keturunan Anda untuk mempelajarinya. Saya yakin itu akan menumbuhkan mutan yang kuat. Tidak tertarik. Bukan saja saya tidak tertarik, saya juga ingin menghancurkan tempat ini. Songsi berkata terus terang. Qi Changing tidak puas. Hal-hal di sini dapat menyelamatkan beberapa nyawa. Mungkinkah penatua Song suka bergegas ke garis depan dan mengambil risiko? Ya, itu yang aku suka, jawab Songsi sambil tersenyum. Qi Changing tersedak dan mendengus. Kami tidak rukun. Guardian Song dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya akan kembali mempelajari benih iblis. Banyak benih iblis telah diambil akhir-akhir ini. Kita harus mengasuh mereka lagi. Songsi melirik ke area tersebut dan menyadari bahwa area tersebut memang kosong. Yang ada hanya aura dingin dan tidak suci yang menyelimuti udara. Seharusnya itu adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk diserap oleh benih iblis. Saya ingin berkultivasi sebentar sekarang. Penjaga Song, silakan lihat sendiri. Tian Mozi merasa gelisah oleh Songsi dan ingin mencoba membentuk jiwa yang baru lahir. Jika dia berhasil, akan lebih mudah untuk menyerang Jin Zhou. Melihat dia tidak disukai, Songsi senang. Dia berjalan dengan bebas. Semakin dia melihat, semakin dia ingin menghancurkan tempat ini. Banyak benih iblis telah diambil. Sepertinya mereka tidak bersiap untuk menyerang Jin Zhou terlebih dahulu. Sebaliknya masalah ini ada hubungannya dengan markas mereka. Saya harus mencari kesempatan untuk pergi ke markas dan melihat apakah ada peluang untuk membunuh orang suci setan langit dan menghancurkan kultus setan langit ini dari akarnya. Songsi sedang memikirkan tentang bagaimana menggunakan kontrak untuk menyusup ke kultus setan langit dan menyingkirkan masalah yang telah dia keluarkan. Dia tidak menyukai kegelapan di bawah tanah. Ketika dia keluar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi matahari. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya dan mengembun menjadi api sejati yang tertinggi. Dia mengedarkan teknik 9 yang ilahi, dan 9 matahari melayang di sekelilingnya. Ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya bersinar, seolah-olah 10 matahari telah tiba di langit, ingin menghancurkan dunia ini. Pada saat ini, kekuatan teknik 9 yang ilahi yang dikombinasikan dengan tubuh ilahinya ditampilkan, dan dia menjadi semakin tidak cocok dengan kultus setan langit di bawah tanah. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menjadi penjaga kultus setan langit. Songsi mulai melakukan banyak tugas.
Dia mengedarkan teknik 9 yang ilahi, kitab suci yang murni, tubuh Acalanta, tubuh emas abadi, dan teknik Dewa Pedang Ethereal. Dia masih memahami Sutra Void. Tak hanya itu, ia mengeluarkan bulu berwarna hitam putih. Kekuatan Yin dan Yang kaya menyebar. Itu adalah Kunpeng Truveather yang dia keluarkan. Itu berisi aura hukum dan bermanfaat baginya untuk memahami Yin Yang Dao dan meningkatkan ranah jiwa baru lahirnya. Saat dia menyimpannya, sekelompok orang diam-diam berspekulasi. Mereka memandang Songxi, seperti Dewa Matahari, dengan kaget dan saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Intelijen tidak menyebutkan ini? Bolehkah kita bergerak hari ini? Laporkan dulu. Para petinggi akan memutuskan. Bab 335. Kamu telah ditipu. Sekelompok orang tidak punya pilihan selain berhenti dan menunggu perintah. Mereka tidak berani maju lagi. Karena cahaya di depan terlalu menyilaukan, hanya menyilaukan. Jika salah satunya terlalu dekat, jejaknya mudah terlihat. Bab Envel baru diterbitkan pada Jenderal, ada pembangkit tenaga listrik tak dikenal di depan. Di belakangnya, pramuka dengan hormat melaporkan kepada sosok kekar. Saya tidak begitu. Saya bisa melihatnya. Jenderal Divisi Naga Gila Tentara Naga Qian, M.A. Diao, sedikit ditekankan. Awalnya, dia telah menerima berita bahwa orang terkuat di sarang kultus setan langit, King Yu, diam-diam telah pergi dan bermaksud membawa orang untuk melancarkan serangan diam-diam di malam hari. Mengapa karakter kuat lainnya muncul? Aura orang ini sangat agung, seperti matahari besar di langit. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia merasa tertekan. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Kekuatannya terlalu terbuka dan berlebihan. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di kultus setan langit, tapi kecil kemungkinannya dia adalah musuh kultus setan langit. Kalau tidak, mengapa dia menaruhnya di depan pintu rumah mereka? M.A. Diao mengerutkan kening dan mengutuk, sial, kita telah memimpin pasukan sejauh ribuan mil. Apakah kita akan melakukan perjalanan yang sia-sia? Dia memandang wanita berpakaian seni bela diri di dekatnya dan berkata dengan sopan, Putri, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kami memberitahu Yang Mulia? Jenderal Kuda, Yang Mulia mengambil risiko untuk memobilisasi salah satu dari 8 kelompok untuk menghancurkan salah satu lengan kultus setan langit. Bagaimana kamu bisa ketakutan dalam beberapa menit terakhir? Seorang lelaki tua berseragam resmi di samping wanita itu memarahi dengan ekspresi tidak puas. Dia adalah mitra nomor 1 di pemerintahan Jin Shou, Li Datong. Mantra elemen logamnya cukup kuat, dan dia pernah dengan kuat menekan kepala keluarga Ye. Itu benar. Ini adalah kesempatan langka. Kita tidak boleh melewatkannya. Jika tidak, mereka akan menyerang. Kepala keluarga Ye yang baru setuju. Mereka semua terlibat lokal dan tentu saja tidak ingin tentara naga Qian mundur saat ini. Mengapa kalian tidak yakin bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh kultus setan langit? M.A. Diao berkata dengan dingin, keberadaan King Yu misterius, dan selalu sulit untuk menguncinya. Bagaimana kami mendapat kabar kepergiannya kali ini? Li Datong membalas, Jenderal Kuda, Anda salah. Ada kalanya manusia lalai. Selain itu, apakah Anda tidak percaya dengan informasi rahasia yang saya, seorang yang mengendalikan Jin Shou, menukarkan hidup saya? Kukup. Wanita itu berbicara, dan semua orang menyukainya. Dia mengenakan pakaian pria, dan dia tampak memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia memiliki aura heroik, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang wanita dan seorang pria. Aura orang ini agak familiar. Dia mungkin teman lama. Jika itu benar, itu mungkin hal yang bagus. Mata Wuxi berbinar dengan Willowis. Penglihatannya sangat menakutkan saat dia melihat matahari di langit malam yang jauh. Karena keberadaan orang ini, area sekitar 50 km diterangi dengan cahaya. Putri, kamu kenal orang ini? M.A. Diao terkejut. Kamu juga pernah melihatnya sebelumnya. Wu 11 berkata dengan penuh arti, tunggu sebentar di sini. Saya akan pergi ke sana dan menghubungi. Putri, kamu tidak bisa. Tidak bagus kalau itu jebakan. M.A. Diao sedikit khawatir. Mataku tidak mungkin salah. Saya percaya diri. Tunggu di sini. Tanpa perintahku, jangan bertindak gegabah. Wu 11 menggelengkan kepalanya dan maju ke depan. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang.
Ma Diao mengerutkan kening dan melebarkan matanya mencoba melihat sosok dalam cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, matanya menjadi kering dan dia merasa seperti akan dibutakan oleh cahaya. Jenderal Horse, jangan tegang. Mata spiritual surgawi sang putri dapat melihat 9 langit di atas dan 9 neraka di bawah. Seharusnya itu tidak salah. Li Datong menghiburnya. Saya harap ini bukan jebakan. Sang putri berstatus bangsawan dan terlibat dalam suatu urusan besar. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Anda dan saya harus siap membantu kapan saja. Ma Diao berkata dengan serius. Li Datong bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah rumor tersebut benar? Putri menggunakan pernikahan sebagai syarat ketidakseimbangan atas bantuan orang itu? Ketika kepala baru keluarga yang mendengar ini, ekspresi berubah jelek dan dia masuk. Tuan abadi yang sempurna apa? Saya pikir dia hanyalah seorang yang tidak berdaya di kedua sisinya. Suatu saat, dia berada di kultus iblis, dan pada saat berikutnya, dia berevolusi. Kepala keluarga yang memiliki banyak kebencian. Ma Diao melirik yang terakhir. Saya mendengar bahwa Dewa Abadi yang sempurna berselisih dengan keluarga Ye Anda. Namun, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Orang ini memiliki kemampuan luar biasa dan sudah berada di alam Naschen Soul. Kekuatannya bahkan bisa melawan master sekte transformasi jiwa dari kultus setan langit. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Ekspresi kepala baru keluarga Ye berubah dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat itu, orang itu telah membuat keluarga Ye menderita kerugian ketika dia masih berada di alam inti emas dan membunuh kepala keluarga Ye sebelumnya. Belum lagi pihak lain sudah berada di ranah Naschen Soul sekarang, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah orang-orang ini benar-benar mendukung rumor yang beredar? Apakah dia digambarkan dari makhluk abadi? Li Datong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Adapun apakah dia adalah terlahir dari makhluk abadi atau bukan? Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang sangat muda sehingga dia seharusnya begitu. Kalau tidak, dia tidak akan berkembang secepat itu. Ma Diao mengangguk. Di sisi lain, Wu-11 menempel di dekat tanah dan meliuk-liuk di antara tumbuh-tumbuhan. Semakin dekat dia ke tambang yang ditinggalkan, semakin sedikit tanaman yang ada. Cahayanya menjadi semakin terang, dan kecepatannya juga menurun. Dia berhenti di depan tambang dan bersembunyi di balik rumput pembohong. Dia melirik matahari buatan di langit. Tanda di matanya berkedip-kedip, membuatnya tampak misterius. Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Saat dia berkemah, dia benar-benar menerima tanggapan. Saya ingin tahu mengapa Anda ada di sini. Astaga! Wajah manusia kecil muncul di hadapannya begitu saja, mengejutkannya. Dia hampir mengeluarkan harta dharmanya dan melemparkannya ke dalamnya. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah ini tampak tetap seperti wajah Songxi. Namun, boneka itu telah menyusut banyak dan tampak seperti boneka. Ini adalah jiwa baru lahir Songxi. Dia merasakan seseorang mendekat dan melihat bahwa itu adalah Putri Wuxi. Jadi dia menggunakan jiwa yang baru lahir untuk membahasnya. Wu-11 menghela napas. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku lebih dulu. Jika aku tahu maka aku tidak akan keluar menemuimu. Oh, Putri Wuxi merindukanku, jadi dia datang mencariku? Songxi tersenyum sambil tertawa. Seluruh Naschen Soul yang ditampilkannya telah menyatu ke dalam void dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Siapa yang mencarimu? Aku bahkan tidak tahu kamu ada di sini. Wu-11 memutar matanya ke arah Songxi. Songxi hanya bercanda. Dia berteleportasi ke belakang Wuxi dan melihat pesona dengan penuh minat. Datang saja. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah kamu bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam ke benteng kultus iblis langit? Itu benar. Setelah mengetahui bahwa penjaga King Yu telah pergi, kami bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam dan menghancurkan benteng ini untuk menghilangkan ancaman negara emas. Wu-11 mengangguk. Jinzhou Kai akan memanggang dan merupakan sumber utama bahan mentah senjata Great Qian. Kita tidak bisa kehilangannya. Oh, sepertinya kalian berpikir serius. Sayang sekali Anda jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka sengaja memberi Anda kesempatan. Masih ada penjaga di sini, kata Songxi setelah berpikir beberapa lama. Ekspresi Wu-11 sedikit berubah. Benar-benar?
Bagaimana kamu tahu? Karena akulah penjaga itu. Song Si tertawa aneh dan menilai Wu Si dengan niat buruk. Yang terakhir merasakan hawa dingin merambat di punggung dan tanpa sadar ingin mundur. Kekuatan penghentian turun, membuatnya tidak bisa bergerak. Song Si mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya, jangan takut. Saya sangat ingin memiliki perasaan yang lembut dan protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Wu 11 mengerutkan kening saat matanya berputar dan dia dengan cepat menjadi tenang. Itu tidak benar. Kamu hanya melawan kultus setan langit, bagaimana kamu bisa menjadi penjaga mereka? Dia menggunakan nyawa keluarga saya untuk mengancam saya dan meminta saya menandatangani kontrak. Saya harus menjadi penjaga. Song Si sepertinya tidak punya pilihan. Wajah Wu 11 menjadi gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengutuk dalam hatinya. Jika Song Si ada di sini, itu akan lebih berbahaya daripada King Yu. Saat dia memikirkan cara untuk memberitahu Ma Diao agar tidak menyelamatkannya, dia menyadari bahwa senyuman Song Si aneh. Matanya berbinar. Tidak, masalah ini jelas tidak meratakan itu.